Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah aksesori atau perlengkap busana, di mana pada mata kuliah ini pertemuan pertama atau materi pertama itu kita akan membahas tentang aksesori, ya, khususnya pengelompokan aksesori, kemudian aksesori berdasarkan keteknikannya dan teknik produksi dalam Baik, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengelompokan di dalam aksesori, ya. Dimana yang pertama itu kita kelompokkan sebagai produk baru dengan desain lama, ya. Nah, sebagai contohnya itu adalah mamuli. Ya, ini adalah contoh bentuk dari mamuli. Ya, apa sih mamuli itu? Ya, jadi mamuli itu awalnya ya digunakan sebagai penutup kemaluan wanita. Ya, ini berasal dari Nusa Tenggara. Ya, namun pada saat ini ya mamuli ini tidak lagi digunakan sebagai penutup kemaluan. Ya. Namun dia sudah berkembang, ya, bisa dijadikan sebagai bros, ya, bahkan ada yang digunakan sebagai liontin kalung ini, ya. Jadi itu adalah kelompok aksesori yang pertama, ya, yaitu produk baru dengan desain lama, ya. Untuk detailnya, ya, tentang pembahasan mamuli itu seperti apa, jadi kalian bisa googling, ya. Jadi kalian bisa lihat itu, ya, biasanya itu mamuli itu digunakan pada acara-acara adat tertentu lah, ya, di daerah Nusa Tenggara itu. Jadi kalian bisa baca, ya, referensinya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang sejarahnya si mamuli, namun saya di sini hanya memberikan contoh, ya, bentuk-bentuk produk berdasarkan pengelompokannya, khususnya dalam produk aksesori. Yang kedua, ya, kelompok kedua adalah modifikasi dari desain lama, ya. Sebagai contohnya adalah aksesori yang mengalami sedikit perubahan motif. Ini banyak terdapat pada aksesori-aksesori yang biasa digunakan pada upacara-upacara adat, ya. Itu biasanya seperti itu, ya. Jadi ada perubahan, ya. Biasanya, tapi perubahannya itu hanya pada motif, ya, atau pada aksesori pengantin, ya, pengantin tradisional khususnya. Baik, untuk slide berikutnya, untuk kelompok yang ketiga adalah produk baru dengan desain baru, ya. Jadi ini bisa kalian lihat, ya, contoh dari produk aksesori. Kebetulan ini adalah kalung, ya. Ini merupakan produk baru dengan desain baru, dan biasanya dia itu menggunakan material-material atau bentuk-bentuk yang lebih modern, ya. Material yang digunakan juga sudah lebih bebas, ya. Jadi bisa mengkombinasikan material satu dengan material lainnya, ya, begitu pun juga dengan warna, ya, udah explore dengan warna, teknik juga demikian, ya. Jadi itu merupakan produk baru dengan desain baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengkategorian dalam aksesori, ya. Yang pertama itu adalah contemporary jewelry. Ya, apakah itu contemporary jewelry? Yaitu sebutan, ya, untuk perhiasan-perhiasan karya seorang seniman atau seorang desainer, ya, di dalam membuat karyanya. Dalam hal ini adalah aksesori, ya, di mana desainnya itu sangat original, ya, dan menggunakan berbagai material yang tidak biasa, ya, tidak lazim lah, ya, kadang pada umumnya, ya, seperti ini, ya. Nah, ini ada dua contoh gambar, ya. Ini aksesori hasil rancangan dari desainer Rinaldi, ya. Nah, yang pertama kita lihat, ya, ini aksesori yang digunakan di telinga, ya. Desainnya ini kalau kita lihat
lihat bentuknya itu menyerupai seperti binatang atau daun ini ya. Kalau misalnya binatang mungkin menyerupai cicak ya, karena dia ada lengkungan kayak misalnya di buntutnya ini, atau mungkin juga ini adalah daun ya, dimana ini tulang-tulangnya ya, daun-daunnya ini, daun kecilnya ini ya, mungkin ya ini model aksesorinya ini. Jadi ini digunakan, mungkin bahan material yang digunakan di sini sepertinya itu seperti logam ya, logam kombinasi dengan kawat-kawat dan apa sih namanya itu, diamond ya, mungkin ada kristal-kristal ya yang dijalin, yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini ya. Kemudian di gambar kedua ini ada semacam penutup kepala atau wajah ya, apakah headpiece juga kurang tahu ini ya, tapi yang pasti dia dipakaikan di bagian kepala ya, tapi lebih utama itu dalam menutupi wajah ya. Nah, ini menggunakan bahan material ya, kombinasi nih ya, jadi banyak material yang digunakan dalam desain yang kedua ini ya. Jadi ini ada kawat-kawat yang dijalin ya, menyerupai seperti jala-jala, di mana pada bagian tiap jalinannya itu disisipi semacam mutiara-mutiara ya, kemudian dikombinasi dengan juntayan ya, baik jalinan-jalinan ya dari kawat-kawat ya yang dibentuk ya menyerupai ukle-ukle ini ya, ini ukle-ukle ya, dimana kawat-kawat itu sudah kalau kita bayangkan kawat ya, kawat kan kalau kita lihat kawat utuh ya, secara utuh kan ya tidak menarik ya, tapi kawat-kawat di sini kan sudah ditutup ya dengan material-material seperti mutiara-mutiara ya, kristal-kristal dan lain sebagainya ya, dari berbagai macam ukuran, ada yang besar ada yang kecil ya, dirangkai jadi satu kesatuan desain yang utuh, yang keren ya. Nah, ini dia ya. Jadi memang kalau aksesori kontemporer itu dia itu sangat modern ya, baik dalam segi desain, teknik maupun material ya. Jadi ini ya. Kemudian selanjutnya adalah berikutnya adalah artwork ya, yaitu karya yang berdiri sendiri ya dan membawa statement tertentu dari seorang seniman dan perancangnya tanpa memperhitungkan masalah fungsi ya. Jadi dalam kategori aksesori ini biasanya itu seorang seniman itu dari produk-produk yang kita lihat ya, dia itu tidak terpengaruh oleh tren yang ada ya. Jadi dia punya ide atau gagasan ya, yang dia rasa itu harus dia tuangkan ya, dia wujudkan dalam suatu karya seni ya. Ya ini contohnya ya. Jadi si desainer itu sudah mampu meluapkan ya emosinya, pikirannya, ide-ide briliannya dan lain sebagainya, entah dalam hal ini ya dia tuangkan dalam suatu karya ya. Contohnya ini ya, masih dalam karyanya si Renaldi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat karya-karyanya ini atau produk-produknya ini ya, tidak difikirkan ya. Biasanya kan kalau misalnya produk desain itu kan dia harus memiliki daya pakai yang tinggi ya kan, fungsinya untuk apa, punya daya jual yang tinggi ya kan. Nah, dalam hal ini untuk kategori artwork ya, biasanya tuh model atau bentuk yang didesain ya, dia tuh tidak memikirkan nih, kayak di sini apakah dia topi ya kan idenya, atau mungkin headpiece ya kan, atau apa ya. Jadi dia
tidak dipikirkan ya, yang penting atau yang ini nih ya, ini juga demikian ya, sama ya. Nah, ini dia yang dikatakan tidak memikirkan masalah fungsi, mau fungsinya untuk penutup kepala kek, dalam atau untuk misalnya fungsinya untuk apa ya, pelindung ya, pelindung wajah dan lain sebagainya ya. Jadi dikesampingkan hal itu ya. Nah, makanya inilah kategori dari aksesoris artwork. Selanjutnya adalah perancangan produk ya. Dalam perancangan produk yang pertama yaitu karya aksesori dibuat berdasarkan koleksi busana tertentu ya, yang dihubungkan dengan tema dari busana tersebut ya. Di sini ada koleksi busana khusus misalnya bridal ya. Nah, karena bridal ya, jadi aksesori yang dibuat ya menyesuaikan dari tema busana itu ya. Jadi seperti misalnya ada hiasan kepala atau headpiece ya, kemudian ada anting-anting ya, kalung juga demikian ya. Kalau memang ada cincin ya, dimana desainnya itu memang disesuaikan dengan kebutuhan bridal ya. Nah, jadi ini sebagai contohnya. Kemudian ada yang kedua yaitu aksesori yang diproduksi berdasarkan tema tertentu ya, yang mengutamakan masalah fungsi ya. Ini juga sama ya. Di sini misalnya tema tertentu, temanya di sini misalnya kita ambil winter ya. Nah, di winter itu kan pasti membutuhkan busana yang tebal ya. Biasanya itu terbuat dari wool ya, karena memang fungsinya itu untuk memberikan rasa hangat pada tubuh ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini ya, jadi seperti penutup kepalanya ini, topinya ya terbuat dari rajutan ya, dari benang wool ya. Kemudian juga busananya ya, kalau kita lihat walaupun cuma sedikit, ini juga sama terbuat dari rajutan ya. Jadi aksesori yang memang diproduksi ini ya memang disesuaikan dengan temanya. Jadi ini aksesori yang memang dapat digunakan pada saat winter ya. Baik, jadi demikian ya materi tentang pengelompokan, pengkategorian dan perancangan ya dalam pertemuan pertama kita ini ya. Jadi diharapkan ya kalian setelah tahu ya, coba kalian analisa, kritisi, cari lagi ya model-model aksesori ya yang memang sesuai dengan yang tadi